warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah, selamat siang, selamat datang di acara Ngobrol Pintar with Ekonomi Syariah Vol 2. Bersama dengan saya Titin Hidayatullah dan rekan saya Luki Tito. Kita berdua akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dengan narasumber yang luar biasa. So stay tune terus di YouTube Hima Eksyat dan jangan lupa buat follow, like, comment, and share this video. Oke, di acara ITOK kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membangun dan meningkatkan semangat kreativitas generasi milenial dalam berwirausaha, dan juga bagaimana sih tips dan trik dalam membangun dan meningkatkan semangat kreativitas generasi milenial dalam berwirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah lulusan S1 Ekonomi Syariah dan mengambil konsentrasi manajemen keuangan syariah. Selain itu, beliau juga pernah menjadi mahasiswa magang dan freelance, kemudian sebagai staf keuangan dan marketing. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Kak Irfan Yogaswara. Kayak resmi banget ya. Santai aja lah. Pak Irfan, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Beda ya kalau lulusan ekonomi syariah itu. Apalagi takbirnya harus 3 kali kan, bentar lagi mau lebaran. Ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mau nanya aja nih, penasaran juga gitu ya. Kan Arifan pernah punya pengalaman mahasiswa magang dan freelance tepatnya di KSPPS BMT Ikon. Nah, itu kira-kira boleh diceritain nggak pengalaman buat masuk ke sana kayak gimana, terus menyesuaikan dengan agenda-agenda di kampus itu kayak gimana? Oke, ini waktu itu udah masuk semester 8 sih ya. Jadi waktu itu saya langsung ngehubungin HRD-nya. Karena waktu itu pandemi juga, jadi yang bisa magang atau juga sebenarnya salah satu syarat ya magang itu sebenarnya rata-rata sih mahasiswa nggak mau ya magang. Itu salah satu syarat untuk penelitian skripsi di sana gitu. Jadi ya saya ngajuin dulu ke HRD-nya dan ya alhamdulillah yang pertama gitu, jadi yang lain nggak kebagian. Pas kebagian jadwalnya bulan Maret waktu itu, Maret sampai April 2021 gitu. Kalau magangnya sendiri sih di sana saya kebagian di Baitul Malnya, jadi bagian sosialnya gitu ya di sana gitu. Mungkin ini ya satu pertanyaan lagi. Saya cukup ngenarkis gitu ya. Irfan sekarang lagi pakai baju teman kurban ya. Ya, ini dari tolong ID. Kira-kira dari forum apa nih, dan sekarang kan mau menjelang kurban juga ya. Kira-kira kegiatannya seperti apa nih? Nah, ini teman kurban ini salah satu program atau juga campaign yang ada di tolongmenolong.id ya, bisa dicek sendiri ya, tolongmenolong. Ini salah satu platform untuk membuat program untuk sosial. Salah satunya teman kurban itu tebar manfaat kurban. Jadi untuk tahun ini kita ngadain di tempat yang bencana kemarin di Cianjur gitu. Nah, target kita ada 2 sapi dan beberapa kambing juga untuk sedekah kurban juga di sana gitu. Nanti pelaksananya tanggal 1 dan 2 Juni ya, setelah Idul Adha di sana. Kalau yang mau berpartisipasi juga boleh gitu. Yang mau donasi di sana juga bisa. Caranya gimana tuh? Soalnya kayaknya Luki mau berpartisipasi. Caranya tinggal search aja tolongmenolong.id. Nah, nanti tinggal klik aja, nanti pembayarannya donasinya bisa lewat QRIS atau GoPay, juga ShopeePay juga udah bisa sebenarnya. Atau bisa transfer lewat rekening yang ada di situ, ada teman kurban.
Ya, jadi buat teman-teman nih yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial juga ya, bisa langsung kunjungi tadi di website teman kurban Tolong menolong.id. Iya. Kalau nggak salah kan Exshare juga udah punya ini ya, atau Ikopin juga udah punya lembaga les sendiri ya, Iya. MPJ ya. Iya, sudah. UPJ dari Basnas ya. Iya. Nah, UPJ Basnas juga bisa bikin campaign di situ dan bikin campaign juga kalau berminat gitu ya. Iya, iya. Ya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita berbincang dengan Kak Irfan untuk membahas seputar materi tentang membangun dan meningkatkan semangat kreativitas generasi milenial dalam berwirausaha. Kalau untuk milenial ya saat ini mungkin mindset dulu ya, terus ketertarikan mereka terhadap kewirausahaan itu kita bisa tampilkan profil-profil pengusaha muda yang sukses gitu ya, kayak Dewa Eka Prayoga gitu ya yang ada di Bandung itu. Kalau di Jawa ada juga Ali Kurnia, dan di luar Pulau Jawa juga banyak sih sebenarnya ya, yang berwirausaha dan sukses dan menghasilkan miliaran rupiah gitu per tahunnya gitu sih. Itu untuk mencari motivasi dulu ya awalnya. Iya, motivasi dan mindsetnya biar dapat gitu. Oke. Bagaimana pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih di kalangan generasi muda gitu ya, yang sekarang mau membangun usaha atau meningkatkan usahanya gitu ya. Kira-kira ada nggak hambatan gitu yang bisa menjadi penghambat bagi dirinya buat bisa ngembangin wirausaha? Kalau bicara hambatan yaitu bisa dari diri sendiri sih sebenarnya ya, karena berwirausaha itu perlu niat juga mental gitu selain mindset juga mental. Nah, mental seperti apa gitu ya, karena berwirausaha itu harus bisa menanggung resiko gitu ya. Kita punya modal sekian, kalau rugi bagaimana gitu kan. Nah, itu hal yang menjadi penghambat sebenarnya diri sendiri gitu, harus dikuatkan dulu mentalnya gitu. Dan juga rata-rata ilmu berwirausaha itu sangat kurang gitu. Jadi sebagai ya yang tidak tahu ilmunya ya harus belajar gitu. Kalau milenial harus belajar pada generasi-generasi tua juga gitu, jangan diabaikan. Walaupun memang perkembangan teknologi sekarang itu sangat memudahkan generasi muda, tapi dari pengalaman-pengalaman yang kaum kolonial gitu ya, atau kaum tua seperti saya gitu, itu dapat diambil pelajarannya gitu. Salah satu motivator yang saya pernah dengar gitu, ada step-stepnya. Jadi ketika usia belasan dan 20-an itu kita harus belajar atau magang ke usaha yang kecil kalau bisa ya, jangan langsung ke yang besar gitu, ke multinasional. Kenapa? Karena kita bisa belajar langsung kepada ownernya, kepada yang memimpin perusahaan itu gitu kalau di usia 20. Nah, ketika usia 30-an itu kita harus mencoba berbagai macam hal usaha. Nah, usia 30-an itu ya. Nah, ketika udah mencapai umur 40-an, kita harus fokus berwirausaha kepada sesuatu yang kita ahli gitu di dalamnya gitu, yang kita kuasai gitu. Jangan tergoda dengan usaha-usaha yang lain gitu, yang kita kuasai aja di umur 40-an. Nah, setelah umur 40-an kita karena kita fokus dan insya Allah pasti sukses ya dalam usaha tersebut. Nah, usia 50-an itu bagian kita share kepada anak-anak muda gitu. Usia 50-an sharing pengalaman tentang wirausahanya, tentang
usahanya, tentang bisnisnya gitu. Nah setelah 60 ya kita pensiun lah dan menikmati apa yang kita dapatkan. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira gini ya. Misal nih kita tuh punya beberapa pengalaman gitu ya di berbagai macam bidang bisnis. Maksudnya misalkan sebulan kita bisnis A, kemudian bulan berikutnya kita bisnis B dan seterusnya. Nah itu kira-kira nih butuh berapa lama supaya kita bisa memantapkan sekiranya kayaknya saya mending ngambil bisnis yang ini deh, lebih cocok, kemudian lebih enak gitu. Kira-kira ada patokannya nggak? Kalau patokan sendiri sih bagus itu 2 tahun ya kita berbisnis gitu ya. Jadi kita bisa merasakan jatuh bangunnya, terus bisnis ini sustain atau enggak gitu ya, berkelanjutan atau enggak, itu bisa diukurnya selama 2 tahun. Karena dapat ya, 95% bisnis jatuh itu di usia 2 tahun gitu. Jadi kalau udah 2 tahun udah mulus dan ada perkembangan gitu, itu insya Allah bisa bagus gitu ke depannya gitu si bisnis tersebut. Jadi harus dicoba-coba semua gitu. Berarti harus bertahan dulu selama 2 tahun ya? Iya. Oke, selanjutnya nih ya. Tadi kan sempat disinggung juga ya terkait kalau kita udah umur 40 tahun ke atas gitu ya, kita sharing pengalaman 50 tahun. Oh iya, 50 tahun ke atas. 50 tahun kita sharing pengalaman ke yang lebih muda. Nah, lebih spesifik ke anak-anak kita nih, misalkan apakah bisakah kita menanamkan jiwa wirausaha itu ke anak-anak yang masih sekitaran umur SD atau SMP gitu? Kira-kira bisa nggak, sama cocok atau enggak? Kalau SD SMP itu kalau menurut saya sendiri ya, pribadi itu masih kurang cocok gitu ya. Karena minat dan bakatnya itu belum teruji gitu. Mereka juga belum tahu mereka mau ngapain nanti ke depannya, apa yang mereka suka itu apa gitu. Karena saya juga pernah belajar ya sedikit tentang talent mapping gitu ya. Nah, talent mapping ini bisa diukurnya setelah lulus SMA rata-rata. Jadi mereka punya talentnya di apa gitu. Terus apa yang harus diperbaiki juga itu di usia belasan 20 tahunan ke atas gitu. Oke, berarti usia yang cocok buat dikenalkan ke wirausaha itu di usia 20 tahunan. Atau ya SMA juga bisa sih sebenarnya. SMA di SMA ke atas lah ya. SMA ke atas. Next question. Dan selanjutnya nih ya, di era kemajuan saat ini, untuk menanamkan sistem dan prinsip syariah dalam berwirausaha itu di era generasi saat ini itu menurut apa bagaimana prinsip untuk menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi potensi milenial saat ini? Karena kan mungkin kalau zaman anak sekarang itu kan lebih suka ke ekonomi yang pada umumnya ya. Untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di ekonomi saat ini itu bagaimana? Kalau saat ini sih ada MES juga ya untuk literasi tentang ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah. Bahkan di daerah-daerah juga udah ditunjuk ya Pak Erick Thohir sebagai ketuanya langsung ya. MES itu ya mudah-mudahan juga bisa menyentuh generasi milenial ya, yang dengan program-program yang tertarget ke situ gitu, audiensnya seperti itu gitu. Bahkan apa ya, saya juga kan kerja di Gakopsa. Gakopsa itu gabungan koperasi syariah gitu, mengembangkan tentang literasi ini juga, literasi ekonomi syariah gitu ya, melalui YouTube, terus melalui media sosial kami juga ya, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Nah, kalau untuk yang berbayar juga kita juga punya
sistem untuk ekonomi syariah itu di imanittraining.com. Itu bisa dicek juga ya, itu salah satu LMS kami yang kami buat itu untuk literasi ekonomi syariah, bisa ke bisnis, bisa ya ke koperasi gitu. Itu juga salah satu upaya kami juga ya di kantor untuk mengembangkan literasi ekonomi syariah untuk semua masyarakat sih sebenarnya ya. Peluang kreativitas seperti apa nih yang cocok untuk diterapkan pada generasi milenial kalau misalkan mau berwirausaha? Cocok yang kreativitasnya ya. Ya. Ya kalau milenial itu cocoknya ya di teknologi mungkin ya, karena anak-anak muda itu sangat menguasai teknologi. Nah, teknologi seperti apa ya? Ya selama internet masih ada, banyak sih potensi kreativitas yang dapat dikembangkan di dalam internet itu ya, baik di sosial media. Itu bisa berjualan di e-commerce juga ya. Kalau tahu ahlinya gitu dan mempelajari ilmunya, ilmu marketing gitu ya, secara menarik. Ya yang pertama itu kaum milenial itu harus tahu juga cara mendapatkan market creation ya, menciptakan market itu seperti apa, bagaimana gitu ya, baik di dunia offline maupun online. Itu yang harus dikuasai itu. Itulah yang terpenting, karena kalau udah tahu marketnya, kebutuhan marketnya, nanti juga si profit itu akan langsung datang gitu, karena produk yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan si marketnya gitu ya, pasarnya gitu. Nah dari profit itu kan bisa digulung lagi ke modal, terus gulung lagi sehingga berkembang gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, ada nggak ya tips dan trik buat dari Irfan nih kalau misalkan kita udah mulai berusaha, terus alhamdulillah ya di perusahaan itu udah cukup banyak konsumen gitu ya yang datang menggunakan. Kira-kira karena ini semisal nih kita baru bikin gitu usahanya, itu kira-kira gimana ya cara mengelola uangnya supaya bisa berputar lagi? Soalnya yang saya rasa nih, kalau misalkan saya mau mulai usaha gitu ya, datang konsumennya yang lumayan dapat untung. Nah setelah beberapa bulan setelahnya tuh kayak, lah modalnya kemana gitu. Jadi tiba-tiba si modalnya hilang gitu tanpa kita sadari. Ada gak nih tips dan trik dari Irfan biar hal itu nggak terjadi? Ya dicatat lah. karena pernah juga kan ngajarin juga di pencatatan ya. Karena kita juga harus memisahkan keuangan pribadi kita dan keuangan bisnis. Nah, kalau udah terpisah si keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu pasti nggak akan hilang gitu si modalnya, pasti sini gitu. Dan kalau modalnya misalkan udah untung di tahun pertama, misalkan ada ya, kalau yang pemula misalkan ada 10 juta ya, ini ditahan dulu dijadiin modal lagi gitu, nggak usah dibagiin dividen ke yang punya modalnya, atau kita sendiri kan sebagai pemodal ya kita tahan dulu jadiin modal lagi gitu. Kita harus nyiapin 2 loket juga. 2 loket maksudnya? Kebutuhan utama dan bisnis. Ya bisa juga rekening gitu. Rekeningnya bisa. Iya benar-benar, takutnya kecampur ya. Gak kerasa deh kepake buat belanja. Oke, next question. Kalau pertanyaan dari saya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Boleh. Dari zaman yang sekarang kan tadi sudah disebutkan banyak yang menyukai teknologi. Untuk menerapkan ekonomi syariah dan ilmu teknologi itu, kalau menurut Irfan seperti apa contohnya? Menerapkan ekonomi syariah. Jika kita berbisnis di bidang teknologi. Ya transaksinya harus transaksi misalkan di teknologi harus sesuai dengan ini kaidah-kaidah ilmu fikih ya. Kan kita punya DSN MUI.
BSN MUI itu udah ngeluarin fatwa tentang ekonomi syariah. Ya kalau bisa itu dipelajari dan diterapkan di teknologi, misalkan di transaksi. Pas saat kita bertransaksi non tunai di online, misalkan kita mesen barang, kan kalau mesen barang kan otomatis nggak langsung ke pemilik barang kan si uangnya, misalkan di e-commerce itu ditahan dulu. Nah itu harus nerapin si kaidah-kaidah fikihnya itu yang udah kalau di kita di Indonesia itu harus sesuai dengan BSN MUI-nya gitu fatwanya. Nah itu diterapkan kalau misalkan transaksi pembiayaan online, misalkan ada ya peminjaman online gitu ya kayak pinjol gitu yang syariah, itu mereka harus menerapkan misalkan akadnya mudharabah atau murabahah atau ijaroh gitu ya, macam-macam sesuai kebutuhannya gitu. Misalkan untuk sekolah keperluan jasa itu ya pakainya ijaroh gitu. Kalau untuk kebutuhan misal keluarga ada yang sakit gitu minjam, ya itu juga ijaroh karena jasa kan gitu. Kalau misalkan untuk pembelian barang, bisa beli mobil, beli handphone gitu, bisa pakai murabahah. Contoh-contoh besarnya juga mungkin kayak Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah, iya betul, Indonesia, Syariah, itu kan bidang-bidang pekerjaan menggunakan teknologi semua, Iya, menggunakan prinsip syariah. Iya betul. Dan juga harus hati-hati ya kalau di teknologi itu kadang kita ketipu juga, harus tahu yang sesuai dengan peraturan OJK juga. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang ya dengan Irfan, dan sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari sesi tanya jawab tadi. Oke, kesimpulan yang pertama adalah gimana sih cara membangun gimana cara membangun dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha pada generasi milenial saat ini. Itu dapat dilaksanakan dengan membentuk mindset kita atau generasi milenial itu agar lebih tertarik dengan berwirausaha. Misalnya memperlihatkan tokoh-tokoh yang sudah sukses ketika berwirausaha dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara menumbuhkan semangat atau keinginan untuk berwirausaha? Salah satu diantaranya adalah bisa dengan memberi motivasi, yaitu dengan membangun dan memberitahukan apa yang akan terjadi ketika mau berwirausaha. Kemudian yang kedua, ingin bergaya hidup seperti apa. Jadi ketika kita mau berwirausaha nih, kita harus punya goals, dan salah satunya adalah dengan kita berwirausaha ini apa sih yang mau kita tuju gitu, apakah perekonomian yang semakin membaik atau lain sebagainya. Kemudian terkait bagaimana sih agar kita bisa menanamkan jiwa usaha kepada generasi muda. Nah, salah satu caranya bisa dengan ajakan berupa diskusi di komunitas-komunitas yang memang membahas terkait kegiatan wirausaha, yang mana bisa memunculkan motivasi di generasi muda tersebut agar lebih tertarik untuk melakukan itu. Atau mungkin dari Irfan nih mau ada ini semacam closing statement gitu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Oke, bagi kaum muda atau para mahasiswa ya, kalau bisa dari sekarang punya mindset berwirausaha gitu. Karena dengan berwirausaha nanti si penghasilan atau ya penghasilan kita ya, itu yang enggak diatur oleh sistem atau perusahaan itu sendiri gitu. Nah, itu bisa berkali-kali lipat hasilnya dibandingkan kita bekerja pada orang gitu. Nah, itu salah satu yang dapat saya sampaikan gitu ya, biar kaum milenial tertarik gitu dengan wirausaha.
Oke, makasih ya. Sebenarnya kita masih punya banyak ya list pertanyaan. Cuman karena sayang sekali obrolan kita harus berakhir karena keterbatasan waktu. Tapi jangan sedih dulu nih buat teman-teman yang dari kemarin-kemarin udah ngepoin YouTube Hima Eksyar. Karena acara ini akan hadir kembali di tahun depan dengan pemateri yang tentunya lebih asik dan juga lebih seru. Oke deh, pada Kak Irfan, terima kasih banyak Kakak karena sudah mau berbagi pengalaman dan berbagi bidang dan sharing ilmu terkait beberapa hal tadi yang sangat menarik. Ya, Semoga kita dapat ketemu lagi di kemudian hari. Amin, semoga berkah ya. Ya, amin. Nah, dan semoga juga buat teman-teman yang udah nonton video ini bisa mendapatkan khazanah dan juga wawasan yang lebih. Nah, dan juga buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bisa mendapatkan khazanah dan wawasan dari acara itu kali ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram Hima Eksyar @hima_eksyar dan YouTube Hima Eksyar yaitu Hima Eksyar Ikopin untuk mendapatkan info-info menarik lainnya tentang kami. Baiklah, saya Kicin Hidayatullah dan rekan saya Luki selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.